hakikat dan ruang lingkup ejaan, serta penggunaan huruf kapital dalam karya ilmiah, atau dalam penulisan karya ilmiah. Nah, itu materi kita hari ini. Saya berharap nanti ada teman yang mau membantu saya untuk share konten, karena saya menggunakan HP. Jadi kalau tidak ada, ya adik-adik baca sendiri di PPT yang sudah saya kirim kepada Korma. Nah, seperti biasa, sebelum membicarakan materi pada hari ini, ya terima kasih adik yang telah mau membantu saya untuk share konten hari ini. Sebelum bicarakan materi pada pertemuan ke-6, saya menginformasikan nilai tugas ke-5 yang adik-adik kerjakan Jumat lalu. Adik-adik dapat mendengar suara saya? Bisa Pak, jelas. Iya, baik. Ya. Nah, pada tugas ke-5 Jumat lalu di kelas C itu ada 22 tugas. Berarti semua teman di kelas C ini mengumpulkan tugas, mengirimkan tugasnya. Nah, dari 22 tugas itu nilai tertinggi 100, ya. Nilai terendah 75. Ternyata masih ada teman yang lupa dengan kaidah bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif misalnya. Semua dijadikan bentuk di. Bahkan ada teman yang mengubah kalimat aktif walaupun intransitif, tidak ada objek, dan menjadi mempunyai kalimat pasif. Padahal kalimat itu tidak ada kalimat pasifnya. Nah, untuk nilai 100 diperoleh oleh 13 teman. Ada 13 nilai 100. Saya sebut seperti biasa dari depan ya, dari urut atas. Untuk kelas C ini ada 002, 007, kemudian 036, 049, 051, 052, 057, 063, 074, 082, 090, 101, 104. Jadi itu 13 teman yang memperoleh nilai 100. Nah, nilai 75 di kelas C hanya ada 1 orang. Itu berarti bahwa di kelas C dari 22 peserta, 22 tugas yang dikumpulkan, hanya 1 nilai B+, yaitu nilai 75, selebihnya 21 nilai A. Jadi dari 80, 100. 80, 81, dan seterusnya sampai dengan 100, itu ada 21 orang. Jadi bagus sekali. C. Nah, untuk kelas E ada 26 tugas. Dari 27 tugas yang dari 27 mahasiswa yang terdaftar di kelas ini, karena ada 1 orang teman yang belum mengumpulkan tugasnya sampai kemarin. Jadi ada 26 tugas. Dari 26 tugas itu
Nilai tertinggi juga 100, nilai terendah juga 75. 75 hanya satu orang, jadi sama dengan di kelas C tadi. Jadi hanya satu orang, nilai 75. Nah, untuk nilai 100, di sini ada 11 nilai 100. Jadi ada 11 teman yang memperoleh nilai 100, yaitu ya 005, 010, 024, 026, 056, 069, 073, 079, 088, 103, dan 108. Nah, itu 11 teman yang memperoleh nilai 100. Sama dengan kelas C tadi, di kelas E ini pun hanya ada satu nilai B plus, yaitu 75, sedangkan 25 nilai lainnya itu nilai A, 80 sampai dengan 100. Jadi hanya satu orang, itu teman ini mungkin lupa tentang pemasifan juga. Jadi semua jadikan pasif, bahkan beberapa kalimat bukan objek dijadikan pasif, dijadikan subjek pada kalimat pasif, melainkan pelengkap. Pekerjaan teman baru itu misalnya, atau PR adik, jadikan satu, lengkap dengan objek. Nah, itu informasi mengenai nilai tugas minggu lalu. Nah, sekarang ya, saya ingin mendengarkan suara adik-adik mengenai materi minggu lalu. Saya ingin mendengarkan supaya ya ketika ujian nanti diingat lagi. Pertanyaan pertama saya, ketika kita bicara tentang frasa, kalimat, fungsi sintaksis, dan kalimat aktif pasif, yang pertama ingin saya tanya kepada adik-adik adalah, apa perbedaan frasa dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia? Izin menjawab. Silakan, Murah Bagus. Silakan Murah Bagus. Oke, mohon izin jawab. Apabila salah bisa diperbaiki. Oke, saya akan menjawab. Perbedaan frasa dengan kalimat adalah frasa itu adalah satu kalimat tunggal yang terdiri dari 2 sampai 3 kata. Nah, sedangkan kalimat itu bisa terdiri dari 1 sampai 2 frasa, Pak. Iya, baik. Murah Bagus. NIM-nya 056 ya. Iya, Pak. Iya, baik. Oh ya, ini Korti ya, Korma ya. Iya, Gung Heri. Ya. Baik. Frasa dan kalimat itu sama-sama kelompok kata. Bedanya frasa kelompok kata yang ada pada satu fungsi sintaksis. Jadi kelompok kata yang ada pada subjek, kelompok kata yang ada pada predikat dan seterusnya, itu disebut dengan frasa. Benar dikatakan tadi. Sedangkan kalimat sekurang-kurangnya dibentuk oleh 2 fungsi sintaksis. Jadi sekurang-kurangnya harus ada subjek dan predikat di dalam kalimat itu. Kelompok kata sama-sama kelompok kata, tetapi kelompok kata untuk sintaksis sekurang-kurangnya 2 fungsi sintaksis, itu subjek dan predikat, sedangkan frasa hanya ada dalam 1 fungsi sintaksis. Ya, baik. Berikutnya, apakah semua kalimat aktif dapat dipasifkan, adik-adik? Izin menjawab, Pak. Silakan, Kadek Dwi ya.
Kadek Dwi terlihat tadi, silakan. Apa tidak semua, Pak. Kalimat yang bisa dijadikan dipasifkan, kalimat yang memiliki objek, Pak. Kalau tidak memiliki objek tidak bisa dipasifkan, Pak. Iya, bagus jawaban Dwi Adnyano di kelas C. Di kalimat aktif tidak selalu dapat dipasifkan. Kalimat aktif yang dapat dipasifkan adalah kalimat aktif yang mempunyai objek atau kalimat aktif transitif. Kalau tidak ada objek, pasti tidak dapat dipasifkan. Karena objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Berikutnya, apakah di dalam bahasa Indonesia semua kalimat pasif predikatnya ditandai oleh awalan di? Izin menjawab, Pak. Silakan, Anak Agung Made. Tidak lengkap nama saya lihat. Anak Agung Made. Entah Iya, berapa tadi. Kalau subjek kalimat aktif itu si kata ganti orang pertama tidak boleh isi di awal kalimat pada saat membuat kalimat pasif itu. Iya. Jadi tidak semua kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia predikatnya berawalan di. Mengapa? Karena kalimat aktif yang subjeknya atau subjek kalimat aktif yang diisi oleh kata ganti orang pertama dan kedua, pasifnya bukan di, melainkan tetap kata ganti itu. Jadi kalau kami tetap kami, kalau Anda tetap Anda, dan seterusnya. Posisinya sama dengan di. Jadi yang bentuk pasif yang berawalan di, jika subjek kalimat aktif diisi bukan oleh kata ganti orang pertama dan kedua. Kalau bukan kata ganti orang pertama dan kedua, pasifnya pasti berbentuk di. Ya, bagus sekali. Berikutnya, yang terakhir untuk frasa, kalimat, fungsi sintaksis, dan kalimat aktif pasif. Yang terakhir saya adalah jika di dalam kalimat aktif terdapat objek dan pelengkap. Jika dalam kalimat aktif ada objek dan pelengkap. Bagaimanakah kaidah pemasifan kalimat itu? Jadi, Menjawab, Pak. silakan adik siapa? Cieni, Pak. Silakan Dek. Ya, Sinita, silakan. Kalimat pasif, objek itu ditaruh di depan dan pelengkap itu akan berada di belakang kata kerja. Iya. Jadi jika ada objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objek itu akan menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Sedangkan pelengkap akan berada di belakang kata kerja pasif. Ya, jadi adik-adik sudah memahami dengan baik materi yang kita bicarakan minggu lalu. Nah, sekarang mari kita lihat materi hari ini. Ini sudah tampak di layar adik-adik. Materi kita adalah hakikat dan ruang lingkup ejaan serta penggunaan huruf kapital dalam penulisan karya ilmiah. Beberapa hari lalu saya sudah mengirim buku e-book kepada adik-adik. Saya berharap adik-adik
sempat membaca mengenai ejaan yang terdapat pada buku itu, karena materi saya ambil dari buku itu, terutama dari buku Bahasa Indonesia Akademik. Di sini kita awali pembicaraan dengan hakikat dan ruang lingkup ejaan. Kita lihat saja langsung ke halaman berikutnya. Silakan, tolong adik ke halaman berikutnya. Ya, jadi kita bicara tentang pengertian ejaan. Di dalam buku dinyatakan, ejaan adalah konvensi grafis. Konvensi itu artinya perjanjian atau kesepakatan. Grafis itu berhubungan dengan menulis. Jadi, ejaan adalah konvensi grafis, itu berarti bahwa ejaan adalah kesepakatan atau perjanjian penutur bahasa untuk menuliskan bahasanya. Dalam hal ini, bunyi bahasa diganti dengan lambang-lambang huruf dan tanda-tanda lain. Saya ulangi, ejaan adalah konvensi grafis, artinya ejaan merupakan perjanjian, merupakan kesepakatan penutur bahasa untuk menuliskan bahasanya. Dalam hal ini, bunyi-bunyi bahasa diganti dengan lambang-lambang huruf dan tanda-tanda lain. Maksudnya, bunyi A misalnya di dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf A, seperti yang ada di dalam kurung itu. Jadi, bunyi A, jadi ketika orang Indonesia mengucapkan A, itulah lambangnya. B, seperti itu lambangnya. C, itulah lambang-lambang huruf. Kemudian ada tanda-tanda lain. Ada tanda titik, tanda koma, titik koma, tanda tambah, tanda seru, dan jadi itu dimaksud dengan ejaan. Nah, bahasa Indonesia menggunakan abjad Latin sama dengan beberapa negara di dunia. Inggris juga menggunakan abjad yang sama. Tetapi ejaan bahasa Indonesia berbeda dengan ejaan bahasa Inggris. Misalnya saja, di dalam bahasa Indonesia, huruf U, jadi huruf U untuk bunyi U saja. Dalam bahasa Indonesia, huruf U, jadi untuk bunyi U saja. Dimanapun huruf U itu berada, apakah di depan kata, di tengah kata, atau di belakang kata, ya bunyinya U. Jadi kata uban, misalnya U pada awal kata, U. Buka juga dibaca U pada posisi tengah kata. Kemudian pada akhir kata juga diucapkan U, baru. Uban, buka, baru. Jadi huruf U hanya untuk bunyi U. Demikian juga huruf I dalam bahasa Indonesia untuk bunyi I. Baik di awal kata, di tengah kata, maupun akhir kata. Ibu, kita, bumi. Jadi I pada ibu di awal kata, I pada kita di tengah kata, dan I pada akhir kata, pada kata bumi. Sama, lambangnya sama, bunyinya juga sama. Nah, sebaliknya, di dalam bahasa Inggris, seperti telah adik-adik pahami, di dalam bahasa Inggris tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Maksudnya, huruf U misalnya, di dalam bahasa Inggris, bisa untuk beberapa bunyi.
pada posisi yang sama saja, misalnya di tengah kata, pada kata dasar yang satu suku kata, put dan but misalnya, posisi u sama di tengah kata. Sama-sama satu suku kata, tetapi ucapannya berbeda. Jadi u pada put dibaca seperti u pada bumi bahasa Indonesia. Jadi u dibaca u, put. Sedangkan pada but, lambang atau huruf u itu dibaca a, seperti pada kita. Jadi a dibaca a, but. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang yang belajar bahasa Inggris. Karena lambangnya tidak selalu diucapkan seperti itu. Jadi put dan but. Jadi kalau kita pada awal, kita pasti baca put dan but. Atau kalau misalnya pada but itu a, pada put seharusnya part. Tapi itulah perjanjian, kesepakatan penutur bahasa Inggris untuk menuliskan bahasanya, yaitu ejaan. Nah, ini tentu menyulitkan pemandu wisata orang Bali ketika mengantar misalnya wisatawan mancanegara. Kalau mereka berbicara bahasa Indonesia dengan orang asing, bagaimana mengucapkan u? Ya, pernah terjadi, ya mungkin ini bercanda saja adik-adik, seorang pemandu wisata mengantar seorang wisatawan mancanegara ke daerah penghasil perak terbesar di Kecamatan Sukawati. Jadi penghasil terbesar detailnya di Bali, tetapi ada di Kecamatan Sukawati. Adik-adik tahu desa apakah itu yang dulu sebagai penghasil perak terbesar? Penghasil kerajinan perak. Jadi pusat kerajinan perak terbesar di Bali yang ada di Kecamatan Sukawati. Ada yang tahu desa apakah namanya? Desa Celuk ya Pak? Iya. Desa Celuk itu menyulitkan orang Bali, apakah u di sana dibaca sama dengan put atau dibaca sama dengan but, adik-adik. Itu menyusahkan. Kalau dibaca sama dengan put, jadi celuk. Tetapi kalau dibaca sama dengan but, akan lain lagi maknanya. Tapi saya tidak mengerti yang dimaksud di sini. Teman saya bercerita seperti itu. Tetapi ingat, dalam bahasa Indonesia, ya u dibaca u. Tidak ada alasan membaca a pada kata celuk. Celuk ya celuk. Nah, berikutnya dalam bahasa Inggris, ya u itu juga terbaca e, misal pada hurt. Jadi tidak selalu dibaca u. Ada u, ada a, ada e. Di samping itu, bunyi i di dalam bahasa Inggris itu dilambangkan dengan beberapa huruf. Bunyi i dilambangkan dengan huruf i pada in misalnya. In ya i biasa. Tetapi pada kata heavy, ternyata bukan i untuk melambangkan bunyi i. Di sana ada y. Kemudian pada si lambangnya e. Pada free lambangnya 2e. Atau 2e. Kemudian pada sit itu ada e dan a. Jadi inilah kesepakatan penutur bahasa untuk menuliskan bahasanya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris ya harus mengikuti kaidah ejaan bahasa Inggris. Demikian juga orang lain, orang asing yang belajar bahasa Indonesia harus mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya di slide itu tampak bahwa ejaan yang baik adalah
ejaan yang bersifat fonemis. Fonemis artinya satu bunyi hanya dilambangkan oleh satu huruf. Jadi satu bunyi hanya dilambangkan oleh satu huruf. Itu yang disebut dengan ejaan yang baik, yang bersifat fonemis. Atau sebaliknya, satu huruf hanya melambangkan satu bunyi. Jadi itulah disebut dengan ejaan yang baik. Satu bunyi hanya dilambangkan oleh satu huruf. Sebaliknya, satu huruf hanya melambangkan satu bunyi. Sekarang saya tanya kepada adik-adik, apakah ejaan bahasa Indonesia bersifat fonemis sepenuhnya, adik-adik? Izin Apakah menjawab, sepenuhnya? Pak. Silakan. Eh, Dika, silakan. Iya, saya Dika dari kelas C dengan NIM 002. Apakah semua kalau dari abjad A sampai Z itu hanya 25 yang bisa dikatakan fonemis. Karena ada satu lambang yaitu E yang dibunyikan itu menjadi bisa E, bisa E ataupun E gitu. Seperti itu. Jadi ada tiga pelafalan huruf E dalam bahasa Indonesia. Jadi, jawaban Dik Dika, ejaan bahasa Iya. Indonesia tidak sepenuhnya bersifat fonemis, ya, Dik? Iya. Iya. Baik. Jadi benar dikatakan oleh Dik Dika, ejaan bahasa Indonesia tidak sepenuhnya bersifat fonemis. Mengapa? Karena ada satu huruf melambangkan dua bunyi atau tiga bunyi dikatakan oleh Dik Dika tadi. Huruf E misalnya bisa dibaca E, bisa dibaca E, bisa dibaca E. Nah, kita anggap saja dua, jadi E dan E. Jadi nama saya orang Bali biasanya Teguh, ya, Teguh di sana hurufnya E dibaca E. Tetapi teman-teman yang dari Indonesia bagian timur, misalnya NTT, ya sering memanggil saya Teguh. Pak Teguh, mau gimana? Tidak masalah. Karena Teguh dan Teguh di dalam nama saya tidak menimbulkan perbedaan makna yang sangat jauh. Jadi Teguh dan Teguh dalam nama saya tidak bermasalah. Tetapi ada teman lain, teman saya namanya Bapak I Nyoman Sedeng. Bapak I Nyoman Sedeng. Jadi kalau itu diucapkan dengan E, misalnya selamat pagi Pak Sedeng, begitu misalnya. Sedeng tentu akan menimbulkan hal yang kurang baik. Karena sedeng dalam bahasa Bali berbeda dengan sedang. Sedang artinya cukup. Tengah. Tapi kalau sedang itu tidak tegak, agak miring. Atau konotasinya ya kurang waras. Jadi ini yang sering menimbulkan ya karena namanya sedang dibaca sedang, menimbulkan makna yang kurang baik. Tetapi teman saya ini menyadari dalam bahasa Indonesia seperti itulah kenyataannya. Karena yang bersangkutan tidak tahu di sana Demikian juga teman yang lain, seorang wanitanya ini cantik, namanya nama bunga sebenarnya. Putu Ayu Celeng. Adik-adik, jadi nama teman saya ini Putu Ayu Celeng. Celeng itu nama bunga. Tetapi karena banyak orang tidak tahu itu nama bunga, ya sering diucapkan dengan E juga. Putu Ayu Celeng mau kemana? Jadi celeng dan celeng dalam bahasa Bali
mempunyai makna yang sangat jauh, bahkan berkontras. Celeng nama bunga, celeng itu nama binatang. Ya, celeng disebut dengan bab 1, babi. Jadi kalau seorang wanita cantik dikatakan dipanggil babi, pasti menimbulkan perasaan yang tidak enak. Ya baik orang yang bersangkutan maupun yang memanggilnya. Tapi ini kembali lagi, itulah kelemahan ejaan yang belum sepenuhnya bersifat fonemis. Apalagi bahasa Inggris pasti tidak sepenuhnya bersifat fonemis. Nah di samping itu ada juga 2 huruf untuk 1 bunyi, adik-adik. Misalnya eng, dengan. Di sana ada N dan G. Nah, orang asing yang belajar bahasa Indonesia di FIB, pada awalnya dia membaca dengan. Saya pergi ke kampus dengan teman saya. Dengan. Mengapa? Karena orang asing juga tidak tahu NG itu 1 bunyi, eng. Tapi lama-lama dia pasti paham setelah belajar mungkin 2 atau 3 minggu. Dia akan membaca dengan, bukan dengan lagi. Hal yang lain ada NY, juga sama. 2 huruf untuk 1 bunyi. Jadi orang asing yang belajar bahasa Indonesia mengatakan misalnya, tadi saya belajar menyanyi. Menyanyi. Karena dia pikir NY itu 2 bunyi yang berbeda. Dia tidak tahu itu 1 bunyi. Akhirnya ya 2-3 minggu kemudian dia akan paham bahwa itu 1 bunyi. Tidak lagi diucapkan menyanyi, tetapi menyanyi. Jadi itu juga kendala bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Karena di FIB banyak orang asing belajar bahasa Indonesia. Jadi simpulannya, ejaan bahasa Indonesia tidak sepenuhnya bersifat fonemis. Karena ada 1 huruf melambangkan 2 bunyi, sebaliknya ada 2 huruf melambangkan 1 bunyi. Itu ejaan yang baik. Nah berikutnya kita sampai pada ejaan resmi yang pernah berlaku di Indonesia. Pernah dan sedang berlaku ya. Jadi sampai saat ini di Indonesia ada 3 ejaan yang berlaku secara resmi. Yang pertama, ejaan Pan-Officiën pada zaman Belanda ya. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Dan ejaan bahasa Indonesia yang sempurnakan dahulu disebut dengan EYD, ejaan bahasa Indonesia yang sempurnakan. Sekarang menjadi ejaan bahasa Indonesia, EB, ejaan bahasa Indonesia. Jadi ada 3 saja ejaan yang berlaku secara resmi. Nah setelah adik mengetahui ejaan resmi ini, kalau misalnya ditanya, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menggunakan ejaan yang manakah adik-adik? Silakan, siapa yang dapat menjawab? Izin Teks menjawab, Pak. proklamasi. Silakan, adik. Silakan, Dik Rafli. Mungkin karena itu masih tahun 1945 jadi menggunakan ejaan Van-Officiën, Pak. Iya, ejaan Pan-Officiën. Dari mana Dik Rafli tahu? Ya dari pemakaian masa berlaku ejaan tersebut. Ejaan Pan-Officiën berlaku sejak 1901 sampai dengan 1947. Nah, ketika itu saat saya bertanya, misalnya ketika kuis, banyak sekali teman menjawab ejaan Republik.
Padahal ejaan Republik atau ejaan Suwandi baru berlaku sejak 1940. Jadi teks proklamasi kemerdekaan itu sudah ada 2 tahun sebelumnya, 1945. Jadi hal-hal kecil seperti ini sering tidak diperhatikan dan sana sudah ada tahun berlakunya. Nah baik, selanjutnya kita sampai pada ruang lingkup. Kalau di kaidah fonologi itu membicarakan bunyi. Kaidah morfologi membicarakan kata dan pembentukannya. Kemudian sintaksis membicarakan dari frasa sampai dengan kalimat. Nah, ejaan ini mempelajari 4 hal. Atau ada 4 hal yang dibicarakan di dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan unsur serapan. Dan yang terakhir, pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian huruf misalnya nanti kita akan bicarakan pemakaian huruf kapital. Demikian juga saat nanti kita bicarakan pemakaian huruf miring. Kapan huruf miring digunakan? Dalam penulisan kata, kita akan ingat kembali bagaimana menuliskan kata depan, bagaimana menuliskan afiks, dan seterusnya. Nah, untuk unsur serapan, sudah kita bicarakan sebelumnya, kata aktif misalnya dan aktivitas sama-sama berasal dari bahasa asing. Karena ada cara penulisannya. Aktif dengan F karena IV dalam bahasa Inggris menjadi F dalam bahasa Indonesia. Sedangkan aktivitas menggunakan V. Karena diserap juga dari activity. Tidak ada alasan mengubah V menjadi F. Jadi aktivitas bukan aktif ditambah itas dan seterusnya. Nah, pemakaian tanda baca itu cukup banyak, tidak semua kita bicarakan. Mungkin yang sering terjadi kekeliruan saja yang kita bicarakan nanti. Nah, ini untuk hakikat dan ruang lingkup ejaan. Selanjutnya, saya ajak adik-adik sebelum berbicara tentang pemakaian huruf kapital, saya mengajak adik-adik mengingat kaidah menyukukan kata dalam bahasa Indonesia. Tolong adik yang untuk saya ya. Jadi ya baik, sudah disampaikan oleh teman kita. Di dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia, PUEB itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ada kaidah penyukuan atau memisahkan kata menjadi suku kata. Secara umum ada aturan kaidah bahwa suku kata di dalam bahasa Indonesia ditandai oleh sebuah vokal. Jadi setiap suku kata harus ada vokal. Mungkin vokal saja seperti ibu misalnya, i dan bu, i-nya vokal saja. Tetapi konsonan tidak mungkin menjadi sebuah suku. Jadi vokal, satu vokal bisa menjadi sebuah suku. Nah, mahasiswa misalnya, dari kata mahasiswa, itu sebetulnya terbentuk dari 2 unsur, maha dan siswa. Jika suatu kata dasar dibentuk oleh 2 unsur, dipisahkan dulu unsur-unsur pembentuknya menjadi maha dan siswa. Setelah itu barulah dipisahkan masing-masing. Nah, untuk satu, saya pikir tidak perlu dibicarakan. Atau mungkin adik-adik tahu
bagaimana kaidah menyukukan kata pada kelompok 1 itu adik-adik? Buah, taat, dia, maaf, sampai di D itu bagaimana kaidah menyukukan? Kalau adik menyukukan pasti tahu, di sini menyukukan. Tapi bagaimana aturannya? Mengapa di sana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan adik. Silakan adik Gatsby. Yang untuk nomor 1, pensukuannya itu dilakukan karena ada, contohnya pada 1A, buah. Di sana ada 2 huruf vokal yang berdampingan. Jadi pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut, Pak. Iya, baik. Jadi itulah kaidahnya. Jadi ini kita bicara tentang kaidah kata dasar dulu ya adik-adik. 1 sampai dengan 4. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu kita berbicara menyukukan kata dasar. Untuk 1 A, B, C, D itu kata dasar. Kaidahnya jika di tengah kata dasar terdapat 2 vokal berurutan, penyukuannya di antara vokal itu. Jadi, buah, taat, diam, maaf. Di antara UA, AA, IA, dan AA. Di antara, karena ada 2 vokal. Tidak mungkin misalnya, wah, tidak mungkin. Pasti tidak mungkin, buah, tidak mungkin. Jadi benar dikatakan di Gatsby tadi, jika di tengah kata dasar ada 2 vokal berurutan, penyukuannya di antara vokal itu. Bagus sekali. Bagaimana sekarang yang 1E adik-adik? Beasiswa. Berapa sukukah? 1E itu juga kata dasar. Beasiswa. Silakan. Izin menjawab. Izin menjawab. Silakan Putu Widiantara, silakan. Baik, kalau menurut saya di beasiswa itu ada 3 suku kata. Jadi B, A, dan siswa. Ya. Ini Putu di kelas E ya, Putu? Iya, Bapak. Iya, kelas E. Jadi, beasiswa itu dibentuk oleh 2 unsur. Jadi, kita pisahkan dulu unsur-unsurnya bea dan siswa. Bea dan siswa. Jadi, bea itu ada berapa suku di antara? Oh iya, ada 2, jadi sehingga nanti ada 4, Pak ya. B, A, sis, sama wa. Maaf. Berarti ada 3 suku di sana ya? Iya, 3 benar. suku ya? Ya. Iya. Siswa itu 2 suku. Itu yang ada pada mahasiswa. Bea 2 suku juga. Iya. Karena ada 2 vokal di sana. Jadi antara E dan A dipisahkan. Jadi BA siswa. Jadi ada 4 ya. Nah sekarang bagaimana kita tahu cara menyukukan kata siswa? Mengapa di antara S dan W? Kan mungkin juga si dan swa, karena sudah ada vokal. Mengapa di antara S dan W, adik-adik, untuk siswa, sama dengan di atas, contoh juga mahasiswa, mengapa bukan si dan swa? Mengapa di antara S dan W? Kira-kira bagaimanakah kaidahnya? Seharusnya kan boleh di si, karena sudah ada vokal. Jadi suku kata ditambah 2 vokal. Ternyata untuk siswa bukan si, swa, tetapi siswa. Ada yang tahu kaidahnya, adik-adik? Izin menjawab, Pak. Silakan, adik, silakan tadi, adik Nisa. Iya. Jadi di kata siswa ini, apabila kata dasarnya terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, yaitu S dan W, maka pemenggalannya akan dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Iya, baik. Jadi kaidahnya ini sama dengan kaidah nomor 2A, B, dan C, adik-adik. Jadi siswa itu sama dengan kaidah untuk 2A, B, dan C.
sudah tampak di slide itu. Jadi ambil, tendang, tunjuk. Di kaidahnya benar dikatakan oleh Desa, jika di tengah kata dasar terdapat dua konsonan berurutan, pemisahannya atau penyukuannya di antara konsonan itu. Jadi siswa di antara S dan W. Tidak ada alasan di antara I dan S. Tidak ada alasan di antara A dan M misalnya pada kata ambil. Dua konsonan berurutan di antaranya. Baik. Bagaimana kalau begitu menyukukan kata April, adik-adik? April. Bagaimana menyukukan kata itu? Izin menjawab, Pak. Silakan. Gede Dika. Pada kata April karena di dalamnya itu terdapat dua konsonan yang berurutan yaitu P dan R, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua konsonan tersebut sehingga menjadi up dan real, up strip real gitu. Iya, itu yang benar. Tetapi sering sekali ya di antara kita masih menyukukan April. Jadi ada kaidah adik-adik, nanti ketika ujian, ketika kuis, cermati dengan baik kata dasar itu. Kalau memang di tengah kata itu ada dua konsonan yang berurutan, ya pasti di antaranya. Tidak perlu ragu adik-adik. Ya, jadi yang nomor 2 sudah terjawab. Bagaimana sekarang nomor 3 adik-adik? A sampai dengan E. Bapak, aman, kabar, ibu, topi. Silakan. Bagaimanakah kaidah penyukuan kata dasar itu? Kalau adik menyukukan pasti bapak, aman. Tapi bagaimana kaidahnya? Kalau ditanya oleh adik-adik di rumah nanti, adik-adik SD. Silakan. Saya sudah ingin nanti. Ya, silakan adik Nisa lagi, silakan Adik Nisa. Jadi untuk kata bapak ini, kata dasarnya di tengahnya itu terdapat huruf konsonan yang diapit oleh dua huruf vokal, yaitu A dan A. Jadi pemenggalannya akan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut, yaitu sebelum huruf P. Jadinya kalau disukukan jadinya bapak. Iya, bagus sekali Dek Nisa. Jadi benar dikatakan Dek Nisa tadi, jika di tengah kata dasar terdapat konsonan diapit oleh vokal. Jadi pada 3A, P diapit oleh vokal. Jadi sebelah kiri kanannya, depan belakangnya ada vokal. M pada B juga diapit oleh vokal. Kiri kanannya, depan belakangnya ada vokal. Demikian juga B pada C, 3C, kabar. Diapit oleh vokal. D, B juga diapit oleh vokal. Pada E, P diapit oleh vokal. Jadi jika di tengah kata dasar terdapat konsonan diapit oleh vokal, penyukuannya, pemisahannya sebelum konsonan. Jadi 3A sebelum P, 3B sebelum M, 3C sebelum B, 3D sebelum B, 3E sebelum P. Jadi bapak, aman, kabar, ibu, topi. Itu kaidah. Tidak mungkin disukukan jadi bapak, walaupun pada suku kedua sudah ada vokal. Kalau disukukan bapak tidak sesuai dengan kaidah. Jadi ada kaidah yang mengatur penyukuan kata di dalam bahasa Indonesia. Iya, bagus sekali. Sekarang kita lihat 4A sampai dengan C, di sana kata dasar juga. Di tengah kata dasar itu ada beberapa konsonan berurutan. Pada 4A ada 4 konsonan, pada 4B ada 3 konsonan berurutan, pada 4C juga ada 4 konsonan berurutan. Bagaimanakah kaidah penyukuan kata seperti itu, adik-adik?
Di antara konsonan berapakah disukukan kalau ada konsonan berurutan seperti itu? Izin menjawab, Pak. Silakan. Oh, yang lain, Dika sudah 2 kali lebih ya. Loh, Arimas, silakan. Loh, Arimas. Misalnya pada kata instrumen, kata dasar instrumen terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi. Pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Kata instrumen menjadi instru dan men. Iya, bagus sekali, Dek. Loh, Arimas. Jadi benar, kaidah penyukuan kata dasar yang di dalamnya terdapat 3 konsonan atau lebih berurutan yang masing-masing menyatakan bunyi. Instrumen, di sana ada N, ada S, ada T, dan ada R. Jadi kadang menyatakan jika di tengah kata dasar ada 3 konsonan atau lebih berurutan, penyukuannya di antara konsonan pertama dan kedua. Jadi di antara N dan S, jadi N. Kemudian suku berikutnya, adik-adik lihat ada 2 vokal lagi, berarti masih ada 2 suku. Di sana M diapit oleh vokal, pasti sebelum M. Instrumen. Bagaimana sekarang yang B, adik-adik? Kaidahnya sama. Ada berapa sukukah 4B itu? Ada berapa sukukah 4B itu? Pak. Silakan, adik. Ya, Kadek Dwi. Ada improvisasi ada 5, Pak. Ada 5. Yang pertama antara konsonan apa dan apa? Antara M dan P. Iya, jelas. Jadi antara konsonan pertama dan kedua. Kemudian berikutnya ada 4 vokal, pasti ada 4 suku. Di sana tampak V diapit oleh vokal sebelum V. S diapit oleh vokal sebelum S. S terakhir juga diapit vokal sebelum S yang terakhir. Jadi ada jumlahnya ada 5 suku kata. Bagus sekali adik Dwi Adnyano, sudah 2 kali menjawab. Yang terakhir juga sama adik-adik. Jadi konstruksi, jadi antara N dan S, kon. Kemudian ada 2 vokal lagi, ada U dan I, pasti ada 2 suku lagi. Nah di sana tampak K dan S konsonan berurutan. Jadi penyukuannya di antara konsonan itu. Konstruksi. Baik. Nah sekarang kita tinggalkan kata dasar adik-adik. Saya ajak sekarang adik-adik menyukukan kata berimbuhan. Jadi A sampai dengan 5A sampai dengan H itu semua bukan kata dasar. Melainkan kata berimbuhan. Nomor 5, bagaimanakah penyukuan kata nomor 5? Adik-adik silakan. 5A. Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Pak. Murah Wahyu silakan. Di situ ada kata makanan yang terdiri dari 3 huruf vokal yaitu A, dan A. Nah, di belakang tambahannya jadi makanan. Kata dasarnya adalah makan. Terima kasih, Pak. Jadi penyukuannya makan. An ditambah an. Berapa suku, Dek? 2 suku. Makan 2 suku dan an. Makan Ya, dan Pak. an. Ya, baik Ya. itu pendapat teman. Bagaimana teman yang lain? Benarkah pada 5A hanya 2 suku? Menjawab, Tidak Pak. setuju, Izin Pak. menjawab, Pak. Tidak, Pak. Ada 3, Pak. Silakan. Ada 3, Pak. Izin Siapa menjawab, ya? Pak. Izin Sudah. menjawab. Izin menjawab. Kevin, silakan Dek Kevin. Pada kata makanan ada 3 suku, Pak. Ma, ka, dan nan, Pak. Menurut saya. Itu, Pak. Ma, ka, nan. Iya.
Jadi jadi kata makanan itu dicukupkan jadi 3, makanan. Iya, Pak. Iya. Tadi teman lain mengatakan makanan. Jadi bagaimana teman lain? Apakah penyukaannya makanan? Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Makanan terdiri dari 3 penyukaan kata yang dimulai dari kata dasar makan dan ditambah imbuhan an. Jadi makan dan ditambah imbuhan an. Makanan. Ya. Adik, ini NIM-nya berapa, Dek? Saya, Pak. Berapa NIM? 112, Pak. 112. Kelas C ya? Iya, Pak. 112. Oh, yang Dimas. Ya. Ya. Jadi 3 pendapat tadi. Ada yang menyukukan jadi makanan. Ada yang menyukukan jadi makanan. Ada yang menyukukan jadi makanan. Baik, kita lihat kaidahnya adik-adik. Yang kita bicarakan dari 1 sampai 4 tadi itu kata dasar. Nah, sekarang untuk nomor 5 ini semuanya kata berimbuhan. Jika menyukukan kata berimbuhan, yang pertama dipisahkan adalah imbuhannya, adik-adik. Makanan, jadi di sana ada akhiran an. Dipisahkan dulu akhirannya. Sehingga terbentuk kata dasar, makan. Makan, kaidahnya sama dengan bapak. Di tengah kata ada konsonan diapit oleh vokal. Sebelum konsonan. Jadi disukukan afiksnya lebih dahulu kalau berupa kata berimbuhan. Jadi yang benar adalah makan. Jadi 3 suku kata. Tolong ingat, pisahkan dulu afiksnya, imbuhannya. Bagaimana sekarang yang 5B, adik-adik? Ini memang sudah cukup lama, tapi saya ingin mengingatkan karena ada kaidah. Silakan. Izin jawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan, Dek Suma Gunawan. Makasih, Pak. Jadi kata menjawab itu ada imbuhan men dan kata dasarnya adalah jawab. Jadi Ya. kita pisahkan dulu kata mennya dulu. Jadi suku katanya ada 3, yaitu men, ja, sama wab. Iya. Sekian, Pak. Bagus sekali, Dek Suma. Jadi sana pisahkan dulu men sebagai awalan. Kemudian jawab sama dengan makan tadi sebelum konsonan, sebelum W. Iya, sekarang yang C itu menyehatkan. Bagaimanakah menyukukan kata itu, adik-adik? Menjawab, Pak. Silakan. Dek Rafli sudah tadi. Yang lain. Silakan, adik yang lain. Silakan. Ya, Adi ya, Dek Adi Surya. Kata menyehatkan itu ada imbuhan me dan an dengan kata dasar sehat. Dan dibaca dengan suku kata menyehatkan. Iya. Ada 4 suku kata. Iya. Dipisahkan dulu mo dan kan. Menyehat tidak diubah menjadi sehat. Tetap seperti itu karena S sudah berubah menjadi N. Jadi menyehatkan. Bukan mesehatkan. Bukan. Jadi menyehatkan. S sudah berubah menjadi N. Demikian juga yang D, penonton, jadi penonton. Tidak diubah menjadi petonton. Tidak. Jadi penonton. Bagaimana sekarang E, adik-adik? Silakan yang E. Izin menjawab, Pak. Silakan adik Monica. Perkenalkan, saya Monica dari kelas C dengan NIM 051. Jadi penyesuaian ini ada Berapa suku? pertama
Pertama kita pisahkan dulu. Kata dasarnya adalah sesuai dan kata imbuhannya pe dan an. Sehingga kata dasarnya dipisah menjadi se, su, dan ai. Dan ditambah dengan pe di awal dan an sehingga ada 5 suku kata, Pak. Ada 5 suku kata. Pe, nye, su, ai, dan an. Iya, mengapa A, E itu jadi satu suku, Monica? Gimana, Pak? Mengapa A dan I itu jadi satu suku? Karena kata dasarnya kan penyesuaian. Sementara di antara huruf U dan dia ada 2 suku, ada vokal, ada 3 vokal. Jadi dipisah di antaranya, Pak. Di sebelum vokal yang kedua. Jadi di sini AI jadi satu, ada kata tadi penyesuaian atau AI-an. Apakah AI itu pisah jadi 2 suku atau satu suku? Itu saya ingin jelas deh. Satu suku, Pak. A sama I-nya digabung, satu suku. Nah, kan? Iya. Ya, maaf adik. Ya, baik. Jadi AI itu satu suku ya adik-adik karena diftong. AI mengarah ke E. AI mengarah ke E itu diftong. Jadi penyesuaian, bukan penyesuaian. Jadi AI yang mengarah ke E itu satu vokal. AU yang mengarah ke O juga satu vokal. Ya. Jadi silakan adik-adik dicermati dulu F, G, dan H. Saya permisi sebentar ya adik-adik, karena ini ada tukang ya. Ternyata listrik saya terganggu ya. Sebentar saja. Silakan adik-adik dicermati dulu. Maaf, saya tinggalkan sebentar. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Baik, adik-adik, silakan bagaimana yang F, adik-adik, 5F. Bagaimana penyukuannya, 5F? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan adik Ketut Agus ya. Ya, jadi kepulauan ini dipisahkan dulu dari afiksnya yaitu ke dan juga an. Jadi sisanya itu pulau. Pulau ini bisa dipisahkan menjadi pu dan lau. Jadi lau itu menyatu karena di sana ada diftong ya au. Jadi ke pu lau an. Jadi berapa tuh ya? Itu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 suku kata. Ya, terima kasih. Bagaimana G sekarang adik-adik? G. Menjawab, Pak.
Ya, silakan. Yang 5G siapa? Silakan. Izin menjawab nomor 5G itu pe dan an dipisah yang menjadi pengandaian. Pengandaian. Ya, teman lain? Samakah seperti itu? Pengandaian? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mudah bagus. Iya, kalau untuk pengandaian ya, yang ini yang pengandaian ya Pak ya? Ya, iya. Ya. Menurut saya kalau pengandaian itu kata dasarnya andai, jadi dipisah dulu. Habis itu setelah dipisah ada imbuhan peng sama an. Nah, jadinya jika disukukan jadi peng, an, dai, dan an. Itu ada 4 suku kata dalam kata pengandaian. Iya, baik bukan pe ya, tapi peng. Karena kata andai, bukan ngandai. Jadi benar peng, an, dai, an. Bukan pe, ngandai. Eng itu dengan pe, bukan dengan andai, bukan ngandai. Iya, terima kasih, udah bagus. Berikutnya yang terakhir, bagaimana dengan 5H adik-adik? Saya juga ada. Izin menjawab, Pak. Silakan Gede Krishna, silakan Gede Krishna. Untuk yang dinamai itu jadi 4 suku kata karena di dan i itu afiksasi jadi menjadi di, na, ma, i. Ya, di sana i, a, i itu bukan diftong, bukan satu suku kata. Karena terasarnya nama. Jadi di dan i dipisahkan lebih dahulu. Baik. Jadi semua sudah selesai untuk saya mengingatkan penyukuan. Karena ketika ujian saya pasti menanyakan hal ini. Ya. Nah berikutnya kita lanjut sekarang karena ini penyukuan pelajaran sudah didapatkan di SD SMP, tidak perlu kita. Silakan adik, tolong dilanjut. Ya sudah. Sekarang mari kita sampai pada materi ejaan. Nah, materi ejaan. Jadi seorang haji, di sana perhatikan pemakaian huruf kapital ya adik-adik. Jadi haji pada 1 huruf kapital, pada kedua juga huruf kapital, kemudian yang ketiga sampai dengan ke-6, itu juga kedua huruf awalnya kapital, baik S dan D pada suku Dayak, B pada bangsa dan J pada Jepang, B pada bahasa dan I pada Inggris, A pada hari dan N pada Natal, demikian juga P pada pisang dan A pada Ambon. Apakah penulisan seperti ini sesuai dengan kaidah ejaan adik-adik? Silakan komentari. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Jadi 1 sampai dengan 7 lebih dahulu adik-adik. 1 sampai dengan 7 lebih dahulu. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Silakan. Adik Dwi. Yang sesuai itu yang nomor 2, Pak. Karena itu Nomor 2. orang. Iya. Mengapa yang nomor 1 salah? Tidak sesuai, Dwi? Karena yang nomor 1 itu kan biasanya huruf kapital di depan itu digunakan bila menyangkut nama seseorang atau nama tempat. Nomor 1 ini kan bukan menyangkut nama orang atau nama tempat, Pak. Seorang haji. Haji kan kayak nama gelar. Iya, baik. Jadi dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia disebutkan gelar, baik gelar keagamaan seperti haji maupun gelar keturunan seperti sultan. Jadi kata haji dan sultan ditulis dengan huruf awal kapital bila diikuti oleh nama orang. Yaitu kaidahnya. Jadi nomor 2, ini gelar keagamaan haji kapital diikuti nama orang Abdullah. Jadi ya kapital. Sedangkan haji pada nomor 1 hanya kapital tidak benar. Kan tidak ada nama orang yang mengikuti. Ya bagus jawaban adik tadi. 1 dan 2 terjawab. Bagaimana 3, 4, 5, 6 adik-adik. Kaidahnya sama ini. Satu kaidah.
3, 4, 5, 6. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan Dik Putri Pratiwi. Untuk yang nomor 3, 4, 5, 3, 4, 5, menurut saya itu tidak tepat karena yang benar itu suku Dayak, sukunya itu tidak menggunakan huruf kapital, Dayaknya menggunakan huruf kapital. Kalau bangsa Jepang, bangsa itu tidak menggunakan huruf kapital, sedangkan Jepang itu menggunakan huruf kapital. Yang kelima, sama seperti yang nomor 4, bahasa tidak menggunakan huruf kapital, sedangkan Inggris menggunakan huruf kapital. Terima kasih, Pak. Iya, jadi kaidahnya, jadi benar dikatakan oleh Dik Pratiwi tadi, jadi yang huruf kapital hanyalah nama suku, nama bangsa, nama bahasa, dan nama hari raya. Itu yang kapital. Jadi di sini Dayak itu nama suku. Jadi D pada Dayak yang kapital. Nama bangsa, J pada Jepang. Nama bahasa, I pada Inggris. Nama hari raya, N pada Natal. Sedangkan S pada suku, B pada bangsa, B pada bahasa, dan H pada hari tidak kapital. Karena ini bukan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia selalu dimulai dengan huruf kapital. Sedangkan ini bukan kalimat, melainkan kelompok kata atau frasa. Jadi, hanya nama suku. Suku Dayak, suku Sunda, suku Bali. Jadi, nama sukunya yang kapital. Nama bangsa, bangsa Jepang, bangsa Indonesia, bangsa Amerika. Jadi, nama bangsanya yang kapital. Demikian juga nama bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Sunda, nama bahasanya yang kapital. Hal yang sama juga berlaku nama hari raya misalnya, Natal, kemudian Nyepi, Waisak, Idul Fitri, nama hari raya itu yang kapital. Jadi untuk 3, 4, 5, 6, nama hari raya, hanya nama hari raya, hanya nama bangsa, hanya nama bahasa, dan nama suku yang kapital. Itu kaidahnya adik-adik. Bagaimana sekarang nomor 7 adik-adik? Izin menjawab, Pak. Silakan, nomor 7, Putu Andi. Perkenalkan, nama saya Andi dengan NIM 052. Menurut saya, nomor 7 ini penulisan huruf kapitalnya tidak tepat karena pisang Ambon ini hanya menjelaskan jenis pisangnya, bukan menjelaskan letak geografisnya. Sekian, Pak. Jadi, huruf yang mana yang kapital, ya? Jadi, kedua huruf kapitalnya ini menggunakan huruf kecil, Pak. Pisang Ambon, semuanya huruf kecil, Pak. Ya, ya benar. Jadi di sini, pisang Ambon ini tidak perlu huruf kapital, baik P pada pisang maupun A pada Ambon. Mengapa? Karena ini nama jenis adik-adik. Pisang Ambon itu nama jenis. Jadi semua nama jenis dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kecil. Jadi Ambon di sini bukan nama geografi, tetapi nama jenis yang ada nama geografi. Jadi pisang Ambon, hanya sekarang benarkah pisang Ambon itu jenis pisang? Benarkah jenis pisang? Itu yang perlu kita tahu. Jadi kalau benar ada jenis pisang yang lain, ya pisang Ambon benar jenis pisang. Saya tanya adik-adik, pisang yang paling dihormati apa namanya adik-adik? Raja, Pak. Iya, jadi ada nama pisang raja. Pisang yang paling mahal. Pisang apa adik-adik? Pisang emas, Pak. Iya, bagus sekali, ada pisang emas juga. Kemudian pisang yang paling enak? Pisang susu. Iya, pisang susu. Jadi pintar sekali di kelas ini. Jadi kemarin dikatakan pisangnya enak, Pak, susunya enak. Jadi pisang susu juga jenis pisang. Dan pisang yang paling kuat, adik-adik. Pisang apakah namanya? Pisang Pisang batu, Pak. Pisang batu. Ya, pisang batu. Dalamnya ada biji-biji. Itu disebut dengan pisang batu. Jadi benar, pisang Ambon adalah jenis pisang. Tidak perlu ditulis dengan huruf awal kapital. Baik kata pertama maupun kata kedua.
Nah, sekarang 8 sampai dengan 14, adik-adik. Izin menjawab, Pak. Silakan, adik. Madirian? Ya, saya akan menjawab nomor 8 sampai 14 itu huruf besarnya, huruf kapitalnya berada di setiap awal kata ya, Pak. Karena itu adalah menyebutkan suatu daerah geografis. Contohnya Teluk Benggala ini, teluknya huruf kapital sama B-nya huruf kapital. Sama Danau Toba itu misalnya yang lain, D-nya huruf kapital dan T-nya huruf kapital. Terima kasih. Iya, baik. Untuk nomor 8 sampai dengan nomor 14 itu termasuk nama khas geografi. Nama khas geografi. Ya. Jadi dalam ejaan disebutkan bahwa nama khas geografi ditulis dengan huruf awal kapital. Jadi Selat Sunda kedua S-nya kapital, dikatakan tadi T pada Teluk seharusnya kapital, D pada Danau Toba harus kapital, S pada Sungai Musi kapital, G pada Gunung Batur kapital, P pada Pulau Lombok juga kapital, K pada Kepulauan Riau juga kapital. Jadi semua nama khas geografi ditulis huruf kapital. Bagaimana misalnya kalau ada kalimat seperti ini adik-adik? Mereka pergi ke danau. Apakah D pada danau itu kapital? Izin menjawab, Pak. Silakan Kadek Dwi. Tidak, Pak. Mengapa tidak? Karena itu tidak menunjukkan letak geografis, Pak. Letak geografisnya itu kan disebutkan nama danaunya apa gitu. Iya, baik. Jadi tidak semua D pada kata danau tulis huruf kapital. Walaupun kenyataannya misal danau pasti besar. Nah, jadi nama khas geografi tulis kapital. Kalau bukan nama khas geografi tidak perlu tulis dengan huruf kapital. Nah, baik. Berikutnya di sini ada kacang Bogor, garam Inggris, sekolah dasar. Di sini kacang Bogor tidak perlu juga B-nya kapital sama dengan nama jenis tadi. Garam Inggris juga sama, ada jenis garam. Sekolah dasar tidak perlu huruf kapital di sini karena tidak diikuti dengan namanya, misalnya sekolah dasar nomor 1 Ubud. Kalau begitu S dan D-nya kapital. Bukan juga perguruan tinggi. Tidak perlu kapital, jadi inilah jawabannya adik-adik. Jadi seperti ini sebelah kanan sesuai dengan kaidah ejaan, sedangkan di sebelah kiri tidak sesuai dengan kaidah ejaan. Ternyata waktu kita masih 20 menit saja, jadi kita ini sampaikan. Adik-adik sudah membuat kelompok ya adik-adik? Halo adik-adik? Belum, Pak. Loh, belum buat kelompok? Di kelas C sudah, Pak. Kan saya minta sebelum Jumat ya. Ya, kalau belum ya buat sekarang. Jadi untuk hari ini tugas berkelompok adik-adik. Sudah saya sampaikan berapa kelompok harus ada. Jadi tugas adik-adik adalah tulislah 10 nama jenis yang ada nama geografinya. Tulislah 10 nama jenis yang ada nama geografinya. Jadi satu kelompok mengumpulkan satu tugas. Dalam tugas itu ada identitas nama anggota kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok 1 ada 6 orang, jadi di kelompok 1 dan di bawahnya 1 nama, belakangnya NIM sampai dengan 6 orang. Jadi waktu masih sekitar 20 menit saja. Saya tunggu tugas adik-adik, tugas berkelompok. Saya tidak menerima tugas perorangan karena saya sudah meminta adik-adik membuat kelompok beberapa hari lalu. Kalau belum dibuat, ya sekarang dibuat. Jadi tugas nanti yang penting bisa di-store hari ini. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa, Pak, Pak. mohon maaf, Pak. Boleh ulang tugasnya nggak, Pak? Ya, tugas adik-adik adalah tulislah 10 nama jenis
yang ada nama geografinya. Seperti tadi kan ada pisang Ambon. Jadi Ambon itu nama geografi. Tapi kalau adik-adik tulis pisang emas, itu bukan nama jenis yang ada nama geografi. Misalnya bunga Kamboja. Oh, baik. Kamboja itu itu juga nama jenis. Jadi Izin tugas bertanya, Pak. adik-adik adalah menulis 10 nama jenis yang ada nama geografinya. Jadi satu kelompok mengumpulkan satu tugas saja. Dikerjakan bersama, tetapi yang mengumpulkan kelompok boleh, atau siapa saja boleh. Satu orang yang mengirim tugas ke email saya. Yang penting pada tugas itu ada nama adik-adik, nama lengkap dan NIM-nya. Jadi ini tugas ke-6 ya adik-adik. Tugas ke-6, tulislah 10 nama jenis yang ada nama geografinya. Kalau sudah ada nama geografi, berarti bukan itu yang saya maksud. Yang ada nama geografi dan bagaimana menuliskannya. Baik, terima kasih Pak. Iya, dapat dipahami adik-adik? Bisa Pak. Iya, silakan kerjakan. Waktu masih 20 menit. Mohon maaf, izin bertanya. Untuk Silakan. tugasnya ditulis di mana ya, Pak? Ya? Untuk tugasnya ditulis di mana ya? Di buku tulis apa di Microsoft Word? Seperti biasanya kan adik-adik tulis di Microsoft Word ya. Kalau tulis di buku tulis di foto silakan, boleh adik-adik. Yang penting dikirim ke email saya. Memang beberapa teman ada yang menulis di buku tulis silakan. Tetapi biasanya ditulis di Microsoft Word itu dikirim ke email saya. Yang penting ada tugas itu adik-adik. Yang penting ada tugasnya ya. Boleh di buku tulis silakan. Ditulis tangan tidak masalah. Yang penting jelas. Apakah itu huruf kapital atau huruf kecil, yang penting jelas ya adik-adik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Iya, baik. izin mengonfirmasi, Izin berarti bertanya, Pak. nanti mengirimkan hanya perwakilan begitu ya, Pak? Iya. Tapi tugasnya dikerjakan bersama. Satu kelompok mengirim satu tugas saja, tetapi dalam tugas itu ada nama-nama yang termasuk dalam kelompok itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Izin bertanya Pak. Iya, silakan deh. Gini Pak, tadi Bapak bilang ada satu dari kelas kami yang belum mengumpulkan tugas. Boleh saya tahu atas NIM berapa? Di kelas E ya, Dek? Iya. Iya, NIM-nya 099. Baik, Pak. Dharma Terima kasih. Setiawan. Ya, 099. Dharma Setiawan. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, baik. Ya, sambil adik mengerjakan tugas, saya ingin mengecek teman yang belum dapat berbicara tadi. Di kelas C, Oscar Mahakasih. Hadir, Pak. Hadir. Ngurah Kelvin. Ngurah Kelvin. Tidak terdengar suaranya. Batara Lumbung. Hadir, Pak. Hadir. Tegar Suputra. Hadir, Pak. Hadir. Valentin Gaya Apila. Hadir, Pak. Hadir. Aditya Dananjaya. Hadir, Pak. Hadir. Made Agus Ramawijaya. Hadir, Pak. Hadir. Putra Teguh Pramana. Hadir, Pak. Hadir. Kadek Dwitya Adi Pradito. Hadir, Pak. Hadir. Gede Reiki. Hadir, Pak. Hadir. Dewa Agung Ayu Mutiara. Hadir, Pak. Hadir. Ketut Adian Jaya Ditya. Hadir, Pak. Hadir. Putu Krishna Megadana. Hadir, Pak. Hadir. Saya ulang sekali lagi teman yang tadi tidak terdengar suaranya. Ngurah Kelvin. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Iya, baik. Hadir. Ngurah Kelvin hadir. Berikutnya di kelas E.
Made Wahyu Purnama. Hadir. M. Faisal Afandi. Hadir, Pak. Hadir. Kadek Trisnawati. Hadir, Pak. Ya, hadir. Gede Krishna Sangkia. Gede Krishna Sangkia. Made Surya Adi Palguna. Hadir, Pak. Hadir. Roger Julian Sitorus. Hadir, Pak. Hadir. Dewa Gede Sidan Maharta. Hadir, Pak. Hadir. Antonius Atta. Antonius Atta. Tidak terdengar suaranya. Made Widi Arsa Ari Saputra. Hadir, Pak. Hadir. Niloh Putu Ayu Siwastuti. Hadir, Pak. Hadir. Gusti Bagus Ngurah Agung Priam. Hadir, Pak. Hadir. Ra Indra. Hadir, Pak. Hadir. Yoga Laksana. Hadir, Pak. Hadir. Dharma Setiawan. Dharma Setiawan. Tidak terdengar suaranya. Saulang satu kali lagi teman yang belum terdengar suara yang tadi. Gede Krishna Sangkia. Ya, tidak hadir. Antonius Atta. Oh, Pak, izin memberitahu Pak, kalau Antonius Atta ada izin ke Malaysia, Pak. Oh ya, baik. Jadi izin ya. Baik, Iya. baik. Oh, kalau yang tadi untuk yang saya sebut tadi ada informasi ya? Krishna Sangkia. Oh, untuk Krishna Sangkia, saya apa namanya? Saya apa? Mau kontak-kontak Pak. Saya juga masih kontak-kontak juga. Ya, Krishna Sangkia. baik. Jadi satu lagi Dharma Setiawan. Nah, ini juga saya juga mau nyari tahu nih Pak, kepastiannya gimana Pak? Ya, ya, baik. Berarti saya anggap saja dua orang ini belum ada informasi. Silakan Ya. kerjakan tugas adik-adik. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini saya mau mengonfirmasi, misalnya kan kita buat ini, boleh kan pisang Ambon ini. Ya. Jadi Ambonnya itu kan huruf kecil juga kan, Pak? Ya, kaidahnya kan seperti itu, deh. Semua nama jenis. Kalau ini misalnya kita mau isi kan, Bapak Ibu suruh isi geografis. Kalau misalnya kita buat Provinsi Bali itu boleh, Pak? Yang saya mintakan nama jenis, Dek. Kalau Nama Provinsi jenis Bali kan berarti- nama khas geografi. Provinsi berarti Bali nama itu nama jenis khas aja kan? geografi, bukan nama jenis, Dek. Oh, ya, Pak. Baik, Pak. Provinsi Terima Bali kasih, itu nama khas geografi, bukan itu. Yang ada nama khas nama geografi yang ada, tetapi termasuk nama jenis. Itu tadi kan pisang Ambon itu kan jenis pisang, tetapi ada nama geografinya Ambon. Kalau Provinsi Bali itu nama geografi, bukan nama jenis, Dek. Ya, Pak. Nama jenis. Apakah jenis bunga, apakah jenis apa, silakan. Yang Oh, penting ya, Pak. ada nama geografinya. Bisa dipahami, Adek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Nama jenis ya, apakah jenis bunga, jenis tumbuhan, jenis makan, silakan. Yang penting nama jenis.
ada jenis lain, Bro. Pisang Ambon jadi ada pisang raja, ada pisang emas, ada pisang susu, dan seterusnya. Jadi nama jenis itu, bukan nama geografi. Nama jenis yang ada nama geografi. Pak.
Saya matikan dulu ini Pak, sebentar. Ya sebentar ya. Ya. Tapi sebentar Pak ya, saya cabut dulu ini ya. Pak, sebentar dulu ya, saya cabut dulu ya. Sebentar, saya beritahukan juga Mas. Selamat pagi adik-adik. Jadi waktu kita untuk jam pertama sudah berakhir. Jadi adik kelas C dan E, saya harapkan bisa mengerjakan tugas di luar room karena kelas lain akan segera masuk. Selamat pagi, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak. Iya, sama adik-adik. Pak, kalau Yakul Bali itu nama jenis Pak ya? Ya? Kalau Yakul Bali itu nama jenis juga Pak ya? Apel Bali? Yakul Bali. Kalau ada lakul yang lain, jenis lain, ya jadi gula Bali iya, karena ada gula Jawa, gula pasir. Cari Oke, yang Pak, pasti. terima kasih Pak. Baik, baik. Saya cabut dulu Pak ini. Bentar ya. Ya sebentar ya, saya matikan dulu.